Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND Sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND Sekuritas, ada promo sekarang, deposit hanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND Sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Semua Mas Bro yang mulai tadi Fajar Daily, dan kali ini kita akan buat video tentang target saham MHKI dan Atla. Nah, IPO saham guys, dan hari ini udah distribusi teman-teman. Bisa dicek di portofolio teman-teman semua. Ini harusnya udah masuk ya kedua saham ini ke portofolio, dan duitnya harusnya udah di-refund ya. Kembaliannya dari ikut IPO ini teman-teman. Dan ini IPO-nya masih lama ya. Sebenarnya sih kalau hitungan bursa nggak ada jeda sebenarnya. Cuman kan kita kan di realnya kan kita libur guys. Karena di tanggal 5 ya, di tanggal 6 sampai tanggal 15 itu libur. Jadi dia IPO-nya tanggal 16. Nah, sebenarnya kalau di hari bursa dia nggak ada jeda sih guys. Nah, ini selama seminggu ini ya kita nikmatin waktu aja guys ya. Kalau bisa nih guys ya, coba guys teman-teman biar nggak edik trading gitu ya, atau edik swing atau edik saham. Teman-teman itu sewaktu hari libur, misalnya dari tanggal 6 sampai tanggal 15 itu jangan sekalipun buka porto. Bisa nggak ya? Kalau teman-teman udah bisa dari tanggal 6 sampai tanggal 15 nanti nggak buka porto sama sekali, atau istilahnya ya sebisa mungkin jangan nonton YouTube saham gitu ya, jangan mikirin saham. Nah, teman-teman istilahnya nggak edik. Nah, biasanya kalau teman-teman yang udah nggak edik trading itu biasanya berpikirnya akan lebih jernih. Ya, lebih jernih, jadi lebih tepat kalau dia ngambil keputusan. Kalau teman-teman itu edik trading, nanti teman-teman akan maksa terus beli saham walaupun marketnya jelek. Nah, tapi kalau teman-teman udah mampu seminggu nih nggak ngeliatin porto, nggak mikirin saham, nah harusnya teman-teman udah bisa ngatasin hal tersebut ya guys ya. Jadi kalau beli sahamnya pas waktu market dukung doang gitu ya. Kalau nggak dukung ya nggak beli. Betul guys ya. Nah, kalau orang yang edik trading ini atau edik saham ini yang biasanya sih sering rugi. Karena di market yang jelek dia maksa beli kan, seperti itu guys. Oke, kita balik ke sini guys ya. Ini pembahasan untuk target dari MHKI dan Atla. Nah, kita bahas MHKI dulu. MHKI ini papannya pengembangan, UE-nya jelek XA, harganya 160 ya. Di sini yang bagus dari MHKI itu cuman PT-nya ini guys ya. Dia adalah PT yang mengelola limbah bekas berbahaya ya. Jadi ini perusahaan ini jarang ada, dan perusahaan besar yang dia ngasilin limbah berbahaya ini butuh jasa dari MHKI. Jadi bisa dibilang MHKI ini adalah perusahaan yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia teman-teman. Jadi prospek usahanya ini bakal bagus untuk MHKI. Tapi sayangnya UE-nya kayak gini guys. UE-nya XA ya, yang ya bikin kita lemes. Kalau misalnya ini UE-nya yang lain aja selain XA, wah ini bakal bagus nih untuk MHKI. Udah prospek usahanya bagus, ya kliennya juga bagus, perusahaan-perusahaan besar. Terus di sini juga IPO-nya sangat murah loh teman-teman. Di IPO-nya cuman PBV-nya 1,5 kali. Ini belum dana IPO masuk. Kalau dana IPO udah masuk mungkin PBV-nya bisa di bawah 1 kali nih guys ya, kalau sahamnya nggak gerak. Jadi is okay. Di sini untuk ROE-nya juga lumayan 10%. Untuk PER-nya juga dia 15 kali ya, lumayan gitu ya guys ya. Nggak murah-murah amat tapi is okay. Dan bagus guys. Cuman masalahnya UE-nya ini yang kurang bagus. Nah, kita coba buka guys ya untuk targetnya. Di sini untuk jatah bawahnya itu adalah 6,8. Nah, untuk jatah atasnya itu 14%. Jadi sebenarnya karena perusahaannya bagus ya, dia IPO-nya juga sangat murah. Harusnya sih kalau misalnya dia itu UE-nya bukan XA sih harusnya rame ini guys ya. Jadi jatahnya kecil, tapi karena UE-nya XA jadi teman-teman pada males beli. Jadi penjatahannya seperti ini. Tapi kalau penjatahan seperti ini sih harusnya sih masih oke ya, masih bisa target hijau kalau menurut saya teman-teman.
masih bisa target hijau, jadi masih bisa profit lah. Kalau menurut saya sih nggak akan langsung dibanting karena jatah atasnya juga cuma 14% ya. Kalau misalnya jatah atasnya itu udah di atas 30 atau 40, nah itu baru warning. Kalau sih masih oke, sama jatah bawah juga separohnya. Jadi masih ada kemungkinan si MHK ini hijau, dan kebetulan saya ikut emang IPO MHKI teman-teman ya. Cuman teman-teman lihat pemesanan yang saya lalu, MHKI saya pesan cuma 10% doang dari Atla. Jadi 90 untuk Atla, MHKI 10. Nah gitu guys ya. Dan saya dapat jatah juga hampir 7% sih. Oke ya, kita buka yang berikutnya yaitu saham dari Atla. Nah Atla ini adalah perusahaan jasa konstruksi pengeboran lepas pantai untuk minyak dan gas. Nah ini juga bagus prospek usahanya, UE-nya bagus ya, IPO-nya di harga 100 biasanya hijau gitu ya atau ARA. Dan untuk waranya juga banyak, 20/29 ya, harga tebus kalau nggak salah 300 ya, terlalu tinggi kalau menurut saya. Dan sektornya yaitu energi teman-teman ya. Di sini dana yang dihimpun hampir sama. Nah kalau kita lihat di sini si Atla ini UE-nya bagus, prospek usahanya bagus, cuman minusnya dia IPO-nya mahal teman-teman. Tapi teman-teman bisa lihat saham NICE. Nah itu IPO-nya mahal juga tetap naik tinggi. Nice, oke. Untuk si Atla kita buka targetnya teman-teman. Nah kita lihat targetnya di sini. Nah untuk Atla jatah bawahnya adalah 2,3%. Nah untuk jatah atasnya kecil 0,60. Nah harusnya kalau jatah seperti ini bagus lah, minimal bisa hijau atau mungkin ARA lah untuk teman-teman untuk si saham dari Atla. Kalau feeling saya sih ini bakal ARA, bisa ARA guys. Nah kita akan lihat target warannya. Nah karena warannya ini gede ya, 2/3 hampir. Dan di sini untuk warannya itu juga harga tebusnya juga di 300 ya, di harga yang sangat tinggi. Karena kalau arahnya si Atla aja cuman ke 135 kan jauh ke 300. Jadi saya targetin untuk warannya itu di harga 20 sampai 35. Kemungkinan besar kalau sahamnya ini arah akan ngehit ke 35 lebih, tapi teman-teman harus hati-hati karena jumlahnya banyak ya. Jadi orang-orang pada cuan bungkus karena naik dikit aja udah cuan gede karena jatahnya banyak ya waranya. Jadi jangan nargetinnya terlalu tinggi. Nah kalau menurut saya sih teman-teman bisa lihat IPO-nya STRK. Nah kemungkinan waranya juga akan mirip-mirip lah seperti itu karena jatahnya sama-sama gede guys. Oke ya, mungkin itu aja Mas Brim. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.